Ketika kita lelah di dalam mengejar mimpi-mimpi kita, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita memiliki semangat lagi. Ketika kita merasa kehilangan semangat, ketika kita sedang berusaha mewujudkan impian kita, hal ini adalah hal yang wajar dan pasti pernah dialami oleh setiap orang yang punya impian, orang yang punya cita-cita. Ada kalanya kita bisa jenuh karena merasa setiap usaha yang kita lakukan belum juga menuaikan hasil. Bahkan mungkin kita sempat berpikir bahwa apa yang selama ini kita perjuangkan adalah sesuatu yang sia-sia. Padahal tidak ada yang sia-sia dari yang namanya usaha. Percayalah bahwa semua usaha yang kita lakukan tidak akan dikhianati oleh hasil yang akan kita capai nantinya. Jika ada awal, pasti ada akhir, di mana usaha kita pasti akan berhasil. Jangan berputus asa dan tetaplah bertahan dengan mencoba beberapa hal yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, istirahatlah sejenak dan jangan memaksakan diri untuk melanjutkan. Karena mengistirahatkan tubuh dan pikiran ini merupakan hal yang sangat penting. Hal ini bisa menjadikan tubuh dan pikiran kita lebih rileks, lebih santai, lebih tenang. Jika kita memaksakan diri untuk terus bekerja atau berkarya sampai lupa untuk beristirahat, bisa-bisa tubuh kita drop dan pikiran kita menjadi stres. Kalau kita sudah tidak sehat, apalagi pikiran kita sudah mulai stres, maka hal ini justru akan membuat kita menjadi tidak produktif. Maka wajar kalau kita tidak bisa menemukan ide-ide di saat-saat seperti ini. Jadi jangan lupa untuk istirahat. Mungkin nanti setelah istirahat, justru kita bisa menemukan ide-ide yang luar biasa untuk mewujudkan impian-impian kita. Yang kedua yang bisa kita lakukan, cobalah kita jalan-jalan sejenak di waktu pagi ataupun sore hari, bahkan bisa juga di malam hari. Mungkin ketika kita sudah terlalu lama berada di depan komputer atau di meja kerja kita, ataupun di dalam ruangan yang tertutup, bisa jadi hal ini membuat kita kehabisan ide. Mencari inspirasi dengan membaca buku atau berselancar di dunia maya memang akan lebih memudahkan. Tetapi tetap saja ada perbedaannya. Segala hal-hal yang ada di dalam buku atau internet adalah sesuatu yang biasanya sudah mainstream. Karena itu mungkin ide yang kita dapatkan juga tidak akan jauh berbeda dengan ide-ide yang sudah ada. Maka sempatkanlah berjalan-jalan sejenak di waktu pagi, sore, atau bahkan malam hari. Hal ini lebih memungkinkan kita untuk menemukan banyak hal-hal yang baru, yang bisa menginspirasi dan pastinya akan berbeda dari hal-hal yang ada di buku maupun internet yang sudah mainstream. Selain itu, dengan berjalan-jalan sejenak, hal ini akan semakin mengembangkan pikiran kita. Karena kita akan tahu bagaimana realita kehidupan dengan mengamati orang-orang yang kita temui selama berjalan-jalan. Ya, kita bisa memulai dengan berbelanja ke pasar terdekat, mengantar adik kerja, mengantar istri suami bekerja,
atau hanya sekedar duduk-duduk jalan-jalan di taman kota yang ada di kota kita, atau menyusuri jalan-jalan lorong-lorong yang sepi, ya, ataupun lorong-lorong yang penuh dengan keramaian. Di situ akan muncul ide-ide kreatif yang sangat luar biasa. Yang ketiga, jangan membatasi pertemanan dan temukan orang yang satu passion dengan kita. Perbanyaklah pertemanan. Apakah kita merasa selama ini kita ini berjuang sendirian? Bisa jadi hal ini yang membuat kita merasa kesepian, sehingga perlahan-lahan kita mulai putus asa. Mungkin kita merasa tidak ada orang yang peduli dengan cita-cita ataupun impian kita. Jangankan mereka peduli, bahkan mengerti saja kalau kita punya impian, tidak ada yang mengerti. Maka dari itu saatnya lah saat ini kita untuk mencari orang yang paham akan passion kita. Sehingga mereka tidak hanya sekedar mengamini keinginan kita, tetapi juga mau membantu kita untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama-sama. Ketika kita bercita-cita memiliki impian menjadi seorang pengusaha, maka kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas pengusaha, di mana di sana banyak orang yang punya ketertarikan dalam bidang yang sama dengan kita. Dari situlah kita akan memiliki kawan untuk berdiskusi, teman untuk sharing, bahkan untuk berbagi ide. Maka perluaslah pertemanan kita. Dari situlah kita akan mendapatkan kawan untuk sama-sama berjuang mewujudkan impian kita. Yang keempat, kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Hal ini sama dengan ketika kita berjalan-jalan di pagi, sore atau malam hari. Melakukan kegiatan sosial ini akan mengembangkan kemampuan kita di dalam berpikir. Kenapa demikian? Karena kita akan lebih sering berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, kita juga bisa memperluas pertemanan kita di sini. Ada banyak orang baru yang kita temui, kita bisa saling berkenalan dan bertukar pikiran. Dan dari sanalah kita bisa menambah pengetahuan yang akhirnya bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk mewujudkan impian kita. Mengenal diri kita lebih dalam adalah cara untuk mewujudkan impian yang kelima. Bisa jadi kita tiba-tiba kehilangan inspirasi dan mulai merasa lelah. Karena sebenarnya kita belum mengenal siapa diri kita sebenarnya. Coba renungkanlah kembali tentang apa sebenarnya yang kita inginkan. Jangan-jangan impian kita selama ini bukan impian yang sebenarnya. Kita menginginkan keberhasilan dari hal yang justru tidak kita suka. Ada kemungkinan jika kita benar-benar lelah dengan semua usaha karena kita melakukannya untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri. Jika seperti itu, maka wajar kita akan mudah putus asa ketika kita gagal. Karena orang-orang yang berusaha kita senangkan, mereka menunjukkan kekecewaannya dan kita mulai frustasi. Kita merasa terbebani sampai-sampai kita tidak tahu harus berbuat apa lagi. Maka itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan impian kita. Maka mulailah untuk melakukan sesuatu dan berkarya melalui hal-hal yang kita sukai. Karena dengan melakukan
apa saja yang memang kita suka, kita pasti tidak akan merasa terbebani. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.